Kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan sikap kita menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Mari nyatakan syukurmu kepada Dia. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Bapa, apapun yang Kau perkenankan terjadi dalam kehidupan kami. Biarkan kami selalu berkata, Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami selalu memandang kepada kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Mari ingat-ingat kebaikan Tuhan, sehingga kita boleh dapat bersyukur kepada Dia. Percayalah, seberat apapun tantangan yang kita hadapi, Allah yang kita sembah, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Sekiranya
sembahkan Bapa, ku rindu selalu sekali lagi ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah ini menjadi doa kami, menjadi kerinduan setiap kami untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sesudah liburan 1 minggu, kami bersyukur kami boleh berkumpul kembali dengan sesama saudara seiman. Dan kami percaya 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Kau hadir di tengah-tengah kami semua. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Bapa. Buka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu Bapa. Berbicaralah kepada setiap kami Roh Kudus, Allah yang menolong kami. Bahkan selagi firman-Mu diberitakan Tuhan, Kau menyembuhkan setiap yang sakit. So, firman-Mu di Mazmur 107 ayat 20 berkata, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan dulu saudara. Mungkin sebelum saya khotbah, saya mau persilakan dulu multimedia untuk pengumuman. Shalom Jemaat Tuhan. Hari Jumat 26 April diadakan Fellowship Night. Kami mengundang seluruh pengerja dan jemaat untuk sama-sama hadir pada pukul 18.30. Ibadah Raya Minggu 28 April dilayani oleh Bapak Pendeta Boris Manurung. Dan juga ibadah anak sekolah Minggu pada pukul 10. Hari Selasa 30 April diadakan ibadah WBI dilayani oleh Ibu Maria Skiver. GB Live tidak mengedarkan kantong persembahan. Bagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dapat menabur dalam bentuk uang melalui kotak di bawah sesudah ibadah ataupun transfer ke rekening gereja. Tuhan Yesus memberkati. Yang Alkitab boleh tampilkan sekalian, absensi Alkitab. Jadi saya dorong Bapak Ibu sekalian ya, untuk kita terus baca firman Tuhan. Ini yang udah memberikan laporan ya, kalau dilihat yang udah cukup jauh itu saya lihat Bu Yanti Marno ya udah sampai Ayub ya, Albert udah di Heskel. Dan saya minta terus lapor ke Pak Erwin, Bapak Ibu sekalian ya. Saya tunggu nanti kira-kira siapa yang sampai selesai terlebih dahulu ya. Boleh tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian yang terus rajin baca firman Tuhan. Amin. Minggu depan saudara akan dilayani oleh Pendeta Boris Manurung ya. Saya izin saudara tidak hadir. Saya hari Rabu udah terbang ke Beijing, sampai kembali itu saya hari Senin saudara. Jadi makanya saya nggak ikut fellowship, saya nggak ikut hari Minggu, tapi saya dorong saudara semua untuk sama-sama makin rajin dalam bersekutu dengan sama saudara seiman saudara. Amin. Saudara siap dengar firman Tuhan? Amin. Ya, oke. Jadi pagi ini saya akan buka khotbah saudara dengan sebuah pertanyaan yang saudara bisa dilihat di layar. What is life? Pak, bapak-bapak di sini apa arti kehidupan buat bapak? Buat ibu-ibu apa arti kehidupan? Buat ibu-ibu sekalian. Buat anak-anak milenial di sini juga apa? What is life buat kalian? Ada ungkapan yang berkata saudara bahwa hidup ini bagaikan roda yang berputar. Kadang di atas dan kadang di bawah. Ada lagi ungkapan yang mengatakan bahwa hidup ini adalah perjuangan.
Yang lain lagi berkata bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk makan enak, punya teman yang baik, pergi traveling, menikmati hidup, dan kalau mati masuk surga. Nah, apa sih arti hidup ini? Nah, pertanyaan ini menjadi penting karena kita masih hidup. Ya, dan karena saudara masih hidup, ibu-ibu di sini bisa pada pakai kebaya hari ini ya, untuk merayakan Hari Kartini, ya kan? Dan karena kita masih hidup, saudara, ini penting buat kita pertanyakan kepada diri kita, menjadi refleksi perenungan pagi hari ini. Karena dengan kita mengetahui jawaban dari pertanyaan ini, maka hidup kita menjadi terarah. Hidup kita menjadi meaningful, hidup kita punya makna, saudara. Dan hidup kita pun menjadi sesuai mengapa Tuhan menciptakan kita semua. Ada orang-orang yang memaknai atau mengartikan bahwa hidup baru dikatakan hidup kalau saudara sukses secara karir, tinggal di rumah yang mewah, mengendarai mobil yang mewah, bisa liburan ke luar negeri, kalau perlu keluar angkasa, saudara, punya popularitas, dikenal orang banyak, dihormati orang banyak. Nah, ini dianggap sebagai hidup. Tapi anehnya, kita sudah sering mendengar loh, bagaimana orang-orang yang dikenal, misalnya artis atau public figure gitu ya, yang terlihat punya segalanya, yang terlihat kayaknya mereka itu hidup, tapi justru tidak sedikit mereka mengakhiri hidup mereka dengan cara bunuh diri. Baru-baru ini ada kejadian yang mengenaskan, saudara. Ada selebgram di Indonesia, namanya selebgram, berarti followernya banyak, saudara. Berarti dia dikenal, berarti dia disukai banyak orang. Tapi baru-baru ini dia melakukan live Instagram dan bunuh diri secara live, saudara. Nah, saya ingin menunjukkan kepada saudara foto saudara waktu kecil, saudara. Ya, ini adalah gambar saudara waktu saudara kecil. Next slide. Tahukah saudara bahwa kita semua bermula dari posisi ini? Ada yang masih ingat? Pasti nggak ada yang ingat, saudara. Posisi di mana saudara dan saya ada di dalam rahim ibu kita. Nah, ketika seorang wanita mengandung, ada suatu perasaan yang luar biasa karena ada kehidupan di dalam rahimnya. Kehidupan yang baru, kehidupan yang bukan sekedar rekayasa manusia. Bahkan manusia tidak berdaulat, saudara, untuk bisa mengakibatkan hal ini terjadi. Nah, kehidupan baru ini pun lahir, saudara, tumbuh menjadi bayi mungil, kemudian beranjak menjadi balita, remaja, dewasa, menikah, berkarya, lalu akhirnya apa? Mati, saudara. Sehingga kita semua diawali di dunia ini dengan tangisan dan diakhiri pula dengan tangisan. Inikah kehidupan? Bahwa kita lahir, kita hidup hanya untuk mati. Saya ajak kita semua membuka Injil Yohanes 11 ayat 25 dan kita akan baca satu ayat ini bersama-sama, saudara. Injil Yohanes 11 ayat 25, yang sudah ketemu boleh katakan amin. Saya tunggu, saudara. Injil Yohanes 11 ayat 25. Kita baca sama-sama pada hitungan yang ketiga. Ya, saya undang saudara dan kita semua bangkit berdiri untuk dengan hormat kita baca firman Tuhan. Satu ayat ini, saudara, dengan suara terbaik yang saudara punya. 1, 2, 3. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Demikian firman Tuhan. Silakan duduk. Tentu kita sebagai orang tua, waktu saudara istrimu mengandung, lalu anak itu lahir, kalau kata orang muslim, waktu anaknya lahir, itu dibacain doa di telinganya. Orang Kristen juga katanya dibacain doa di telinganya. Saya yakin dan percaya semua doanya kira-kira bagaimana, saudara? Pasti yang baik-baik. Pasti bukan hanya yang baik, bahkan kalau perlu yang terbaik, saudara. Kita punya cita-cita terhadap anak itu. Kita punya harapan kelak anak ini menjadi 1, 2, 3, sebanyak mungkin daftarnya yang ada, saudara. Tapi kalau kita mau jujur, semua yang baik-baik itu, kalau kita mau teliti, semuanya yang baik itu terjadinya di mana? Kita pengen terjadinya di dunia. Dia jadi orang yang sukses, dia jadi orang yang berbakti, dia jadi orang yang hebat, dan sebagainya, saudara.
Adakah di antara saudara yang waktu anak saudara lahir, saudara udah bisikin, Tuhan jadikanlah anakku nanti yang duduk di sebelah kananmu? Saya rasa nggak ada ya saudara. Atau Tuhan jadikanlah anakku ini akan menjadi martir penginjil yang mati di India. Saya yakin juga nggak ada saudara ya. Semuanya kalau bisa sukses, hebat, berhasil, semuanya yang ada di dunia. Tetapi berbeda dengan Tuhan saudara. Ternyata saking pentingnya kehidupan buat Tuhan, saking seriusnya kehidupan buat Tuhan, bahkan dia sampai mati di atas kayu salib untuk menebus. Menebus apa? Menebus kehidupan yang pernah hilang. Awal dunia ini diawali dari Tuhan Allah mengambil debu tanah, membentuk debu tanah itu, lalu Alkitab berkata dia menghembuskan ruah Elohim dalam bahasa aslinya saudara. Dia menghembuskan nafas kehidupan, sehingga debu tanah yang adalah kematian, benda yang mati, ketika ketemu dengan kehidupan Allah, lalu dia menjadi makhluk yang hidup, yang disebut dengan nama Adam. Adam artinya adalah makhluk yang hidup saudara. Dan bukan sekedar kehidupan, tapi kehidupan Allah sendiri. Bahkan kualitasnya adalah serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi manusia yang diberikan kehidupan Allah ini justru lebih memilih jalan kematian. Apa itu jalan kematian? Dia makan buah yang dilarang oleh Tuhan Allah. Padahal sudah dibilang, jangan sekali-kali kamu makan buah itu, karena waktu kamu memakannya, kamu pasti mati saudara. Makanya Roma pasal yang ketiga ayat 23 mengatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia yang berdosa telah kehilangan kehidupannya Allah. Makanya judul khotbah hari ini adalah What is life? Apa itu kehidupan saudara? Karena saking seriusnya Tuhan sama kehidupan ini, dia sampai mati di atas kayu salib saudara. Tahukah saudara, sama seperti orang tua yang punya cita-cita dan harapan pada anaknya yang baru lahir, demikian juga Tuhan punya cita-cita dan harapan buat anak-anaknya. Di suatu komsel, pernah saya menanyakan kepada semua orang tua yang hadir di komsel, apa keinginan terbaik orang tua terhadap anak-anaknya? Kebanyakan orang tua itu mengatakan begini, bahwa kelak anak-anaknya masih ingat mereka. Bahwa kelak kalau anak-anaknya udah menikah, anak-anaknya masih ingat kunjungin orang tuanya. Adakah di sini orang tua yang berharap bahwa kelak nanti anak-anakmu sukses, menikah, lalu mereka mengirim saudara ke panti jompo karena lebih baik bayar iuran bulanan daripada ngurusin saudara? Tapi dibayarin loh, panti jomponya mewah loh. Saya yakin saudara, kita semua gak ada yang mau seperti itu. Ada satu cuplikan, ada seseorang yang melakukan yang namanya kayak eksperimen social eksperimen. Jadi YouTuber ini datang saudara ke panti jompo, lalu menanyakan kepada orang tua di sana, karena terlihat hidupnya baik saudara, terlihat mereka berkumpul ya, dan terlihat rumahnya juga bagus saudara ya, terlihat nyaman sekali. Lalu orang tua orang itu diwawancara, ditanya anaknya masih ada enggak? Rata-rata masih ada anaknya. Anaknya tinggal di mana? Oh, anak saya sukses tinggal di sini, di sini, di sini. Terus kalau ditanya apa keinginan kamu yang paling kamu mau? Tahu nggak mereka apa? Pengen pulang. Pengen sama anak-anak. Tapi kan di sini dikasih makan, makanannya enak. Rasanya nggak enak. Tapi kan ada kawan-kawan. Ya tapi saya kangen sama anak saya. Jadi apa yang menjadi sukses buat anaknya itu berbeda dengan sukses menurut orang tuanya. Jangan sampai saudara dan saya punya arti kehidupan berbeda dengan arti kehidupan yang dimaksudkan oleh Tuhan. Ketika anak-anak memberikan kepada orang tua yang tidak sesuai dengan harapan, ini yang saya namakan meleset. Tidak cocok, tidak pas. Apakah arti hidup antara saudara dan Tuhan? Sudah pas. Karena saking seriusnya Tuhan terhadap hidup ini, ia bukan hanya mati di atas kayu salib, tetapi juga ia bangkit dari antara orang mati. Itu sebabnya ia mau menyatakan bahwa kehidupan itu amat penting. Bahkan Rasul Paulus mengatakan inti iman Kristen ada pada kebangkitan. Jika Yesus tidak bangkit, di surat 1 Korintus pasal 15, jika Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Saudara tahu nggak apa arti sia-sia? Sederhananya sia-sia adalah sesuatu yang sudah saudara lakukan, sudah capek-capek tapi tidak ada
hasilnya. Nah, ini yang namanya sia-sia. Tuhan tidak mau hidup saudara dan saya sia-sia. Yang percaya katakan amin. Hidup hanya untuk lahir, menjadi dewasa, dan akhirnya inna ilahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti numpang lewat saja di planet bumi. Next slide. Sebab itu Yesus kuburnya kosong. Sebab itu Yesus bangkit. Pujian lama bilang, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kalau kita nyanyi lagu ini, apa yang ada di benak saudara? Oh, sebab Yesus hidup ada hari esok, berarti cicilan gua bakal selesai. Oh, berarti gua ngontrak akhirnya nanti punya rumah. Oh, berarti penyakit gua bisa sembuh. Oh, berarti semua hal yang terkait hari esok yang saudara pikirkan sebetulnya adalah yang di dunia ini. Tetapi tujuan Allah bukan hanya untuk di dunia ini, saudara. Karena kalau cuma untuk di dunia ini, sayang banget Yesus mati lalu bangkit hanya untuk supaya saudara yang ngontrak punya rumah, saudara yang naik motor bisa punya mobil, saudara yang punya mobil bisa buka rental mobil, saudara yang tadinya rumah satu bisa punya dua, dan lain sebagainya. Bahwa tujuan utama adalah saudara dan saya gak pernah tahu sesungguhnya arti apa itu yang namanya kematian kekal. Justru saudara, karena kematian kekal itu saudara, kita gak pernah tahu dan jangan sampai kita masuk ke sana. Oleh sebab itu Yesus berkata bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan tetap hidup walaupun ia sudah mati. Menunjukkan bahwa kematian pasti ada. Kematian ada karena dosa. Tetapi ingat bahwa sesudah kematian ini ada afterlife, ada kehidupan sesudah kematian. Dan dia mau supaya saudara dan saya, mau saudara dan saya berada di tempat di mana Yesus berada. Karena kenapa? Karena ada kematian kekal. Yang mana saudara, orang kaya itu saudara memohon kepada Bapak Abraham supaya Lazarus memberikan setetes air. Karena di sini dia sangat kesakitan. Di kematian kekal itu dia sangat kesakitan. Tapi di satu sisi, di kematian yang ada itu, di kehidupan sesudah kematian ini, dia lihat Lazarus bersama Bapak Abraham menikmati kehidupan. Tapi waktu dia kaya di dunia, saudara, kekayaannya ternyata tidak bisa membeli bahkan setetes air di alam baka yang dia berada saat itu. Saudara bisa saja nanti di peti mati saudara pakai jas yang paling mahal, pakai dasi yang paling mahal, kalau perlu pakai ikat pinggang yang tulisannya hak. Saudara pakai sepatu yang paling mewah. Kalau perlu semua uang saudara ditaruh di sisi kanan peti, di sisi kiri ini gelang-gelang emas, cincin-cincin emas. Apakah saudara akhirnya bisa bersuka cita di sana? Tahukah saudara, kalau saya sering datang ke ibadah penghiburan gitu ya, melayat ya, salah satu yang dinilai oleh orang adalah saudara, bahwa orang ini diberkati apa enggak. Tebak, kira-kira apa yang dilihat? Mukanya. Benar gak? Bukan jasnya, mukanya. Biasanya ngomong apa? Ih, senyum. Makanya saudara kalau udah rasa-rasa mau mati, senyum. Siap-siap. Karena kalau udah kaku nggak bisa kan? Bu, makanya jangan suka cemberut. Kamu kebayang kan nanti kamu di peti gimana? Susah loh, nanti anaknya betulin susah. Ya, ibu-ibu makanya udah jangan sering ngomel-ngomel lah sama lakinya deh. Tahu-tahu tiba-tiba sakit jantung ya kan? Terus lagi cemberut lagi kan? Jadi mukanya ketekuk-tekuk semua gitu. Makanya sering-sering sukacita kata Tuhan kan? Supaya pas dilihat orang, ih, bahkan senyumnya jenazah saudara
itu dianggap orang, dia pergi ke sorga apa ke? Senyum nih, dijemput malaikat. Kalau cemberut, itu ya, itu diomonginnya sampai anak-anak sama semua saudara loh. Siang lihat hidupnya aja. Pasti karena anaknya begitu sih. Diomongin anaknya, mantunya juga gue lihat, mantunya tuh makan kacang aja sama kuaci. Bukannya temenin di sebelah peti. Benar ya saudara? Ya. Jadi waktu orang mati tinggal jenazah saudara, yang dilihat itu bukan berapa banyak hartanya, cuman bermodal senyum. Tapi waktu hidup, saudara dinilai gak senyum saudara? Apa yang hidup buat manusia sama apa yang hidup buat Tuhan ternyata punya arti yang beda. Saya mau tunjukin slide selanjutnya saudara. Ini adalah beberapa jenis jam. Kata orang, mau jam yang mahal ataupun jam yang murah, itu tetap menunjukkan waktu yang sama. Jadi intinya adalah saudara nggak perlu pakai jam mahal, karena waktu saudara pakai jam mahal ataupun jam yang murah, fungsinya sama, sama-sama menunjukkan waktu yang sama. Kalau hari ini jam 10.41, saudara mau pakai Rolex 10.41, saudara mau pakai yang Casio, apa tuh Casio dikasih orang, tetap menunjukkan jam yang sama 10.41 saudara. Kita pun di dunia sebagai manusia, kita punya fungsi yang sama saudara. Fungsi bernafas, fungsi berjalan, fungsi berkembang biak, dan lain sebagainya. Karena kita semua makhluk hidup. Kita bukan jam, kita makhluk hidup. Tetapi tahukah saudara bahwa Tuhan itu menilai saudara dan saya bagaikan jam yang mahal. Walaupun fungsinya sama, tapi Tuhan menilai saudara seperti jam yang mahal. Saudara dan saya mahal. Hidup saudara dan saya bagi Tuhan Yesus itu mahal. Berapa harganya? Bukan triliunan, bukan berapa juta dolar. Alkitab mengatakan bahwa bahkan tidak sebanding dengan emas dan perak, karena harga saudara dan saya semahal harga darah Yesus, anak domba Allah yang tidak bercela. Saking mahalnya saudara dan saya, Tuhan Allah mengutus anak satu-satunya hanya untuk saudara dan saya. Mengapa? Karena hidup saudara itu penting. Tuhan menghargai hidup saudara, bukan hanya untuk kepentingan duniawi, bukan hanya supaya saudara sukses di bumi, bukan hanya pada urusan yang sementara. Tapi Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dia tetap hidup walaupun dia mati. Hal ini memberikan jawaban buat kita semua. What is life? Apa arti hidup? Arti hidup adalah kita sangat berharga buat Tuhan. Saudara adalah aset dari Tuhan. Kita adalah biji matanya. Kita adalah domba kesayangannya, yang Alkitab berkata ketika ada satu domba yang hilang, maka dia tinggalkan 99 untuk cari yang satu. Nilai 99 kalau dikali sekarang, satu domba katakan harga 5 juta. Dia rela kehilangan 5 juta kali 99 hanya untuk cari yang satu. Ini menunjukkan betapa berharganya saudara. Nilai kita, tujuan kita, jati diri kita bukan diukur oleh seberapa populer kita, seberapa banyak uang kita, seberapa besar bisnis kita, seberapa tinggi kedudukan kita, seberapa hebat pangkat kita, tapi justru seberapa besar kasih Allah pada kita. Puji Tuhan, kabar baiknya, karena begitu besar kasih Allah kepada kita, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya memperoleh hidup yang kekal. What is life? Apa arti hidup? Hidup adalah sesuatu kejadian, keadaan di mana Tuhan menganggap saudara berharga. Tuhan mengasihi saudara. Hari-hari ini apa yang saudara doakan? Apa yang saudara cita-citakan? Apakah untuk sesuatu yang akan saudara bawa kepada kekekalan? Apakah untuk sesuatu yang bisa dikenang dan menjadi legacy? Ataukah yang justru berujung pada kematian? Bahwa apa yang saudara sedang kejar, itu akan saudara bawakah kepada kekekalan? Aset saudarakah? Saham saudarakah? Kripto saudarakah? Ataukah dengan uang yang saudara punya, saudara bisa membuat banyak kenangan sama keluarga?
Saudara bisa menjadi berkat buat banyak orang, sehingga orang juga akhirnya bisa mendengar tentang Injil. Saudara bisa menabur kepada pekerjaan Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan ini bisa berkembang dan bertumbuh, sehingga lebih banyak lagi kehidupan-kehidupan untuk dijangkau. Mana yang saudara cari? Apa arti kehidupan buat saudara? Saya akan tutup dengan puisi. Puisi ini berbunyi, ku coba berjalan sendiri karena merasa kuat dan mampu, tanpa campur tangan seorang pun di jalan hidup yang kutentukan sendiri. Berjalan kemanapun yang ku mau, melakukan apapun yang ku inginkan, hingga aku sampai di jalan buntu yang gelap dan kelam. Aku terjatuh dalam lubang kehancuran. Spontan aku meminta tolong, berseru memanggil nama Tuhan. Dengan segera kau ulurkan tangan, merengkuhku dalam kehangatan cintanya. Kusadari besarnya cinta Tuhan, nyawa pun Dia relakan, gantikan nyawaku agar ku hidup. Dia tak pedulikan latar belakangku atau apapun yang kupunya. Terima kasih Tuhan atas cintamu yang tak bersyarat bagiku. Aku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Tetaplah bersamaku selamanya, sebab tanpa Tuhan aku tak berarti. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saya perhatiin ya, orang walaupun Kristen percaya Yesus, kalau mau dekat-dekat kematian, saudara, gentar juga loh. Gentar juga loh. Tahun lalu ya, kalau nggak salah tahun lalu, istri saya itu kan operasi mata kanannya, operasi matanya, dan dokter bilang nanti pada saat operasi akan dibius total. Itu istri saya mikir, dibius total. Kadang-kadang kita kalau udah kayak gitu, kita mikirnya apa? Bangun lagi kan? Ya kan? Bangun lagi kan? Saudara coba aja pergi ke UGD deh. UGD gitu ya, ngelihat orang yang udah ibaratnya kata dokter nih bentar lagi nih. Itu walaupun udah percaya gitu ya, udah beriman ya, tapi kan karena kita nggak pernah ke sana. Karena kita nggak pernah ke sana, jadi kita ini ntar gimana nih? Yang ada di bayangan kita kan cuma yang kita pernah punya pengetahuan, mungkin nonton film, mungkin diceritain orang dan lain sebagainya, mungkin oh ya nanti keluar nih jasad bocet gitu ya. Makanya tadi bilang hutak gentar. Kenapa dibilang gentar? Karena afterlife, saudara, sesudah kehidupan ini, Tuhan mau ingatkan kepada kita bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Amin. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan tetap hidup walaupun ia sudah mati. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan tetap hidup walaupun ia sudah mati. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan tetap hidup. Sehingga kehidupan yang Tuhan siapkan ini, inilah yang lebih berharga dari apapun. Inilah yang lebih berharga. Waktu saudara bekerja, saudara berkarir, saudara berbisnis, saudara mau jadi orang sukses di dunia ini, go for it. Silakan saudara, lakukan semuanya. Tetapi ingat saudara, kita juga harus ingat bahwa ada yang bisa tinggal di sini dalam bentuk kenangan, dalam bentuk berkat rohani. Tetapi saya mau ingatkan, saudara mesti bedain mana yang akan saudara nggak bawa, mana yang akan hilang. Hilang karena apa? Kalau saudara punya saham, tahu-tahu pasar turun drop, hilang. Dulu emas nggak ada nilainya, tahu-tahu sekarang emas ada nilainya.
Mungkin gak akan ada satu zaman di mana emas gak ada nilainya lagi. Mungkin. Dulu kita pikir saudara, apa sih masker? Sampai datang tahun 2020. Harga masker saat itu bisa mencapai berapa paling mahal? Bisa ratusan ribu satu box. Dunia ini berubah-ubah saudara. Sifatnya sementara. Apa yang dulu ada, Alkitab bilang akan ada lagi. Tapi yang akan ada sudah pernah ada katanya. Tapi Alkitab berkata, tetapi kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Gak pernah berubah saudara. Ini yang kekal saudara. Kenapa kita gak kejar yang kekal? Sehingga kalau saudara punya uang banyak, uang ini buat diapain nih? Buat sesuatu yang nanti saudara bisa bawa kepada kekekalan. Buat sesuatu yang akhirnya nanti saudara bisa, anak-anak saudara bilang, hari ini saya mau tetap tidak menyerah. Hari ini saya tetap mau berjuang dalam hidup. Hari ini saya tetap mau ikut Tuhan. Kenapa? Karena contoh dari papa saya. Karena lihat kehidupan mama saya. Sampai hari ini saya mau katakan kepada saudara bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Ada begitu banyak agama punya versi, kekristenan juga penuh perdebatan. Tetapi saya sebagai gembala memilih, saya gak mau ikut-ikutan debat. Saya lebih baik pakai waktu yang saya punya ini untuk tahu apa hidup yang Tuhan sediakan. Dua malam yang lalu waktu saya gak ikut komsel, saya ada pertemuan di rumah bisnis partner saya saudara. Waktu saya ke rumahnya saudara, rumahnya di bilangan Mataram situ, Sudirman saudara. Saya masuk ke rumahnya, wow besar banget. Saya udah tergoda untuk ambil HP dan videoin saudara. Tapi saya pikir jangan-jangan ada CCTV, nanti saya malu lagi kan, ketahuan. Saya cerita sama istri saya, rumah kita nih Mah, dia bilang, rumah kita aja nih Mah 200 meter persegi, itu masih cuma sebesar ruang tamunya saudara. Jadi ruang tamunya gede banget. Saya dibawa ke ruang meeting, Pak ini duduk di sini nunggu, oke. Saya tengok celinggung biasa lah ya kan. Oh, di sini kolam-kolam koi, di sini taman-taman gitu ya. Di sono gazebo, di sono ada lagi ruang meeting yang pakai sofa dan sebagainya. Ini baru sisi sini, belum sisi yang sana. Udah kita meeting, habis meeting dia bilang kita have dinner yuk, kita makan yuk. Tahu-tahu kita dibawa ke lift. Liftnya pencet lantai 5. Oh berarti ini 5 lantai rumah ini. Nyampe di atas, kita dinner di rooftop saudara. Rooftopnya itu ada lampu-lampu neon saudara. Jadi kayak candlelight dinner. Di situ ada meja, ada 10 jenis makanan saudara. Dan makanannya enak-enak. Udangnya gede-gede, saya bilang sama istri saya. Gue makan aja udangnya, atau biarin aja mereka ngobrol ya. Babinya juga gede-gede, babinya enak banget. Terus di rooftop itu kita bisa lihat sekeliling saudara kota, gedung-gedung di Sudirman saudara. Buat banyak orang, that is life, itu sukses, itu kehidupan. Tapi Alkitab berkata di Yohanes 14, aku pergi ke sana untuk menyediakan rumah bagimu, supaya di mana kamu ada, aku ada. Nanti saudara teliti aja di Google. Kata rumah di sana itu bukan rumah seperti yang saudara tempatin. Kata rumah di sana bahkan bukan seperti yang saudara pernah lihat. Kata rumah di situ saudara dalam bahasa Inggris kunonya saudara adalah I will prepare, I will give you mansion. Mansion, mansion. Mansion itu apa saudara? Kalau saudara pernah lihat istana Raja Inggris seperti istana Buckingham, itu adalah mansion. Ini saya bilang sama istri saya tadi malam, rumah yang kemarin saya datang aja udah gede banget. Tapi Alkitab berkata, Tuhan lagi siapin mansion buat saudara dan saya. Amin. Satu orang satu. Gila gak saudara? Mungkin yang perpuluhannya paling gede di gereja ini tetangga saya sebelah kanan. Yang gak perpuluhan di gang pojok sana. Saya gak kebayang loh saudara. Saya gak kebayang bahwa Tuhan menyediakan kehidupan. Makanya dia bilang Yohanes 10:10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi aku datang untuk memberi kamu hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Otak kita gak lagi mikir yang di bumi saudara. Kelimpahan sukacita, kelimpahan beban, terlepas beban-bebannya. Tadinya saya mau tangolin video, belum dimasukin ya. Saya bilang gak jadi gitu. Di video ini menarik saudara.
di TikTok itu ada podcast pemimpin satanis, pemimpin setan di Afrika Selatan. Nanti saudara nonton deh, lucu itu. Di podcast itu saudara diwawancara, dia membangga-banggakan setan. Tapi nggak taunya di podcast berikutnya dia udah terima Yesus. Jadi ada before after gitu loh, ada sebelum sesudah. Nah pada saat dia kesaksian tentang Tuhan Yesusnya, saya nangis juga. Dia bilang, satu ketika Yesus datang sama dia. Pas Yesus datang sama dia, dia bilang, lu siapa? Yesus perkenalkan diri, saya Yesus. Dia bilang ada kasih yang begitu besar yang saya nggak bisa jelaskan dengan kata-kata. Tapi saya tetap menolak karena selama ini saya benci Yesus. Karena selama ini saya ateis dan saya pikir nih jangan-jangan adalah iblis yang menyerupai Yesus. Halusinasi. Ya ketakutan setengah mati katanya. Lalu dia bilang sama Yesus gini, seumur hidup saya nggak pernah ngomong sama Allah Bapa. I never talk to God the whole of my life. Yang saya bikin saya nangis, Yesus bilang gini, if you wanna talk to God, we can do it. I will help you. Kalau kamu mau ngomong sama Allah Bapa, ayo. Saya bawa kamu ke Allah Bapa. Singkat cerita, dia terima Yesus. Sejak dia terima Yesus, dia bilang, hidupnya berubah. Karena ada begitu besar kasih yang luar biasa. Saudara punya uang miliaran sekalipun, saudara gak bisa beli kasih. Justru karena saking mahalnya, sebab itu dia datang dan memberi kepada saudara gratis. Aku datang untuk memberi kamu hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan.